Aba wa rahwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pujian dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada saat ini kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari riwayat hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari magalah-magalah, nasihat-nasihat, arah-arahan, petua-petua daripada alim ulama yang mengiring kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal kebajikan, kebaikan yang kita laksanakan, yang kita buat, yang kita gawekan seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amalan yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi harawafiyah, selama umur yang panjang kita gunakan untuk kepada Allah dan menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas seputar tentang keutamaan hari raya. Bagaimana kita telah ketahui kemarin bahwasanya hari raya adalah hari besar, hari yang penuh dengan sejarah. Di antaranya ditanam pohon tuba pada hari raya. Kemudian malaikat Jibril itu diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu pada hari raya. Dan kemudian juga ketika penyihir Fir'aun itu diterima taubatnya pada hari raya. Masyaallah hadirin rahimanallah, maka pada malam hari raya kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa baik yang bisa kita lakukan? Yang bisa menghidupkannya dengan membaca Al-Qur'an bagus. Yang menghidupkannya dengan membaca istighfar bagus. Yang menghidupkannya dengan membaca zikir-zikir bagus. Menghidupkannya dengan membaca salawat bagus. Pokoknya hidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan ada wong yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, maka insyaallah hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya akan hidup di mana hati-hati wong sudah pada mati. Maka pada hari itu juga kita dianjurkan juga banyak-banyak bertakbir. Makanya kita ketika hari raya itu kan, malam raya mulai bertakbir itu. Takbir terus dari malam sampai kapan? Sampai kelar salat Idul Fitri kelar, maka stoplah itu takbir. Ini khusus untuk hari raya Idul Fitri. Jadi mulai takbirnya itu habis maghrib. Habis maghrib langsung terus tidak kata habis sampai besok harinya setelah kita mengerjakan salat Id kelar udah. Tidak ada takbir lagi. Cuman kalau misalnya ini hari raya ini Idul Adha, maka mulainya itu adalah sehari sebelumnya. Hari Arafah. Di hari Arafah, habis subuh hari Arafah itu mulai. Nah, kita ini kadang-kadang enggak telat mulainya. Nak nunggu nak lebarannya, nak masuk dulu baru nak mulai. Padahal sunnahnya itu mulainya itu pada subuh hari Arafah. Habis subuh hari Arafah sudah mulai takbir. Takbir terus setiap kita salat apapun itu disunnahkan kepada kita untuk bertakbir. Karena itulah syiarnya. Terus sampai kapan? Sampai habis hari raya tasyrik. Nah, begitu habis hari tasyrik, habis sudah kelar. Nah, maka itu anjuran kita banyak-banyak bertakbir. Kemudian yang ini kemudian kita diajarkan juga untuk hari itu
pada hari raya itu, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kita memberikan santunan kepada orang yang meninggal. Nah, ini ada ajarannya, jangan terlewat-lewat baik. Kesian ada orang yang telah meninggal dunia, daripada saudara-saudara kita, orang kita kenal, maka unjuklah hadiah kepada mereka. Dengan apa caranya? Membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 300 kali. Ada riwayat ini mengatakan bahwasanya yang membaca 300 kali subhanallah bihamdi kemudian dibagikan kepada orang yang meninggal daripada kaum muslimin, maka akan masuk maka yang dia ucapkan tersebut akan sampai kepada mereka, sehingga ketika itu masuk kepada kuburan mereka 1000 cahaya. Nah, bayangkanlah di dalam kuburan itu gelap-gelapnya nian, gelap. Kalau kita mungkin kalau mati lampu masih ada cahaya. Dari mana kadang cahaya? Kadang rumahnya mati tapi lampu jalan masih hidup kadang-kadang. Rumahnya mati tetapi di rumahnya ada lampu emergensi, masih ada. Rumahnya mati lampunya tapi HP masih hidup, masih ada. Itu pun berapa sikok, cuman kecil pula. Nah ini kalau kita bacakan itu, kita berikan kepada kaum muslimin yang telah meninggal, maka yang masuk 1000 cahaya. Nah bayangkanlah, mungkin cahaya kecil-kecil tak pun 1000, maka kuburan itu akan terang. Nah itu sebagai sedekah kita kepada mereka. Dan kalau kita menutinkan ini, maka kita akan dipastikan kaget ketika kita meninggal dunia, maka 1000 cahaya itu akan juga masuk kepada kuburan kita. Nah, makanya al-jaza' min jinsil amal. Wong yang galak baik sama wong, maka wong lain akan berbuat baik sama dia. Nah itulah harus, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita ditenggelamkan dengan kesenangan kita kan. Umumnya hari raya itu kan senang gembira-gembira. Nah, jangan sampai terlalu hanyut sehingga kita meninggalkan sesuatu yang lebih afdal dan hanyut kepada yang biasa-biasa. Alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya terlupakan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, habis hari raya maka ingat ada puasa 6. Puasa 6. Yang lupa, ada hari Fitri, ada puasa 6. Kita gawe kan, jangan tidak. Karena pahalanya luar biasa, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sama beda dengan puasa setahun. Padahal puasanya cuma 6 hari. Puasanya cuma 6 hari, cuma ketika kita berpuasa 6 hari tersebut, kemudian kita puasa Ramadan, kemudian ikuti dengan 6, maka seakan-akan kita telah berpuasa setahun. Dalam riwayat yang lain, maka kita akan dibersihkan dari dosa-dosa sama seperti budak bayi yang baru lahir dari ibunya. Dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar ya nih menyikapi. Itu harus pintar-pintar. Jadi orang tu pintar-pintar. Ketika ada kesempatan, mbek. Jadi apa? Jadi kita lagi di akhirat menjadi orang yang kaya, yang senang luar biasa. Kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa di dunia, maka kita jangan biasa-biasa di akhirat. Kalau pacak kita senangnya full di akhirat. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka di hari raya itu masih banyak lagi. Masih banyak daripada sesuatu yang bisa kita lakukan di hari raya. Sunnah-sunnahnya masih banyak. Maka di antara kesunahan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan pada hari raya, khususnya hari raya Idul Fitri, itu di antaranya tadi menghidupkan malamnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mandi. Nah, mandi hari raya itu mandi. Jangan tidak mandi. Ada sunnah mandi hari raya. Masuknya dari kapan? Masuknya dari tengah malam. Dari tengah malam sudah boleh kita melakukan sunnah ini. Cuman kalau pacak, maka jangan kalau pacak lebih dekat daripada waktu sholat Id. Itu lebih bagus lagi. Misalnya kalau bagi wong yang dari malam hari raya dia hidupkan dengan ibadah kepada Allah, terus dia ibadah, dia itikaf, tidak keluar kaget sampai sudah kelar sholat Id hari raya. Nah maka dia diibadahlah. Nah malam-malam itu boleh kalau tidak mandi. Biasanya tapi kalau di masjid itu kosong, ya udahlah dia balik dulu dengan dia taruhlah dia ibadah sekitar jam 3 itu balik mandilah dulu. Kemudian balik lagi masuk ke masjid. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antaranya lagi adalah kita bercepat. Nah bagi yang tidak itikaf di masjid, maka cepat-cepat datangnya tuh. Cepat datangnya. Kemudian kalau pacak jalannya itu datangnya dengan berjalan. Datangnya berjalan lebih bagus. Cuman kalau misalnya tempat yang kita pakai untuk untuk sholat idnya jauh, jangan pula nak masukkan diri. Misalnya dari sini,
Dia sekarang ini nak apa? Nak semayang di Perumnas. Ya kalau dari sini di Perumnas, ya jangan nak berjalan, patah kaki. Patah kaki. Ya udah naik motor apa. Tapi insyaallah istilahnya ya kalau pacak, kalau dekat-dekat kita berjalan. Nah, ini itu. Dan waktu pergi gunakan jalan yang paling jauh. Ketika balik gunakan jalan yang paling ringkas, jadi paling jalan pintas Kenapa? Karena waktu pergi itu untuk melaksanakan Id itu pahalanya lebih besar ketimbang kita balik. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian sunah-sunahnya lagi, tergantung. Kalau misalnya ini harinya Idnya itu hari raya Idul Fitri, misalnya Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk makan. Habis salat sebelum subuh kita dianjurkan makan dulu sebagai pembeda antara hari ini dan hari kemarin. Kalau kemarin kita puasa, nah makanya kita makan. Nah kemudian lagi diantaranya kalau misalnya di hari Idul Adha, maka kita dianjurkan imsak. Tidak usah makan dulu makan yang kaget setelah selesai sholat baru makan. Nah itu adalah di antara sunnah-sunnah. Maka di antara sunnah-sunnahnya juga adalah kita pakai minyak wangi, pakai baju bagus-bagus. Nah itulah sunnah-sunnah yang kita lakukan pada hari raya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pakai baju yang bagus, pakai baju yang baru. Terserah warna apa, warna putih, warna biru, wangi-wangi, warna-warni. Atau pokoknya terserah. Usah nak putih bagus, usah nak biru bagus. Yang penting bajunya baru. Kalau pacak baru, kalau pacak baru pakai baju baru. Cuman kalau tidak pacak ya sudah, ada cek baru bersih paling tidak. Jangan baju-baju kotor-kotor yang kemarin dipakai lagi, sudah lecek-lecek dipakai, jangan. Bedakan karena hari ini adalah hari raya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah wong nak lebaran. Ketika nak lebaran rata-rata wong tu nak nyambut, ya enggak? Disambut hari lebaran tu dengan macam-macam. Di antaranya kadang-kadang wong nak lebaran yang berjualan banyak. Ada orang nyambut lebaran dengan apa? Nyambut lebaran dengan makanan-makanannya. Siap tu. Makanya tengok waktu nak lebaran itu banyak apa orang jualan, kupat-kupat, lontong-lontong. Ada yang wadah-wadahnya, wadah untuk kupat, wadah untuk lontong. Sudah ada yang nyiapkan. Kalau misalnya dia nak apa? Dia nak minta dibuatkan. Minta dibuatkan ada. Ngomong tinggal, sebulan, Pak. Bikin aku 1 kilo, ini bikin aku 2 kilo. Bisa. Itu persiapan tentang makanan. Ada lagi persiapan tentang apa? Persiapan tentang makanan, minuman. Ini ada kadang-kadang subhanallah, hari raya tu rayonian. Pedagang-pedagang itu omsetnya luar biasa. Memang hari raya. Subhanallah. Memang buat jual dagang baju, habis. Biasanya orang beli baju tak macam itu. Soalnya giliran hari raya, boom. Ada kat hari raya, apalagi malam hari raya. Ingatlah depan sini, Selalu jam 10, jam 11. Biasanya mana ada lagi orang belanja baju-baju jam 11. Mana ada? Sampai jam 12 anda pernah lewat situ. Ramai masih. Bung berejo nak berbelian masih. Subhanallah. Itu berkah hari raya. Memang disunahkan memakai baju bagus-bagus. Cuma bagi yang tak mampu jangan masak sendiri. Gara-gara mampu kata baju lama ini. Hari apa maling? Jangan ini. Jangan sampai. Ini ada orang masuk sendiri. Dah punya mana anak aku dah kata baju baru. Sian mana? Dah mampu kata duit. Tapi dia pokoknya harus ada. Nah, harus ada ini kacau. Ini maling punya wong. Maling ini jadi begal sini sana sini. Pokoknya harus ada. Nah, itulah yang sampai kita menghalalkan segala cara. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tengok apa yang dilakukan oleh kita tengok kehidupan daripada Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar itu waktu hari raya Sayyidina Umar tengok dia pada hari raya. Begitu dia tengok anaknya hari raya, tengok ya Allah anak aku ni. Anak khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waktu hari raya dia keluar tengok anaknya, ya Allah. Ini baju yang kemarin ini. Baju yang kemarin itu bajunya bukannya masih bagus. Ya sudah mulai ke lemak, lecek segala macam, dah kotor segala macam. Ya Allah pun pakai baju model macam ini. Kemudian nyingok anaknya ini sedih Sayyidina Umar. Bukannya tak kata itu, bukannya tak galak melikan, bukan tabas saja, tak kata memang. Bayangkan Amirul Mukminin, isinya presiden. Presiden sekarang, kalau anaknya ketika hari raya bajunya biasa baik. Bahkan cenderung buruk. Rusak bajunya. Nyingok macam ini, sedih langsung, ternangis.
Sayyidina Umar. Kemudian apa dikatakan? Anaknya ngomong, wabah, inna min kasir qalbu man adamahullah ridha. Aw agga umma wa abahu. Wa ini la arju an yakuna Allah radiyan bima bi anni biridaka. Subhanallah. Jadi itulah yang dikatakan oleh pada Sayyidina Umar. Abahnya nangis tengok keadaannya, langsung anaknya menenangkan hati dari abahnya. Abah, wong yang harus hatinya tuh yang harus terpukul hatinya bukan model macam aku ini, tidak, bukan. Siapa wong yang harus terpukul hatinya adalah wong yang ketika hari raya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipikirkan. Tidak mendapatkan ridho, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus berpikir. Sementara aku berharapnya Mbah, berharap aku mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atau wong yang durhaka sama maknya sama abahnya. Aku berharapnya ya Allah, aku mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Aku berbakti kepada abah, aku berbakti sama ibu. Itulah. Itulah aku harap aku mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, senang nih anak. Sayyidina Umar dengan anaknya tidak banyak menuntut, tahu keadaan ayahnya. Oh, dipeluknya, kemudian disayang, didoakannya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan Imam Ahmad Zaini Dahlan ketika dia ke hari raya, beliau tidak pakai baju bagus. Pakai baju biasa. Padahal beliau tu ada imam besar. Kalau pakaian tu nah hadiah-hadiah banyak. Kalau di sini kita sering tengok, ini Ustaz ada hadiah, ini Ustaz untuk ada hadiah. Subhanallah, ini baru siapa nih? Cuma ustaz-ustaz yang ada di tempat kita, baru kecil skalanya. Imam Ahmad bin Zainal sudah kaliber dunia. Nah, banyak yang nunjuk. Cuma apa? Beliau waktu keluar biasa baik. Nah, kaget metu, tahu-tahu yang lain takut, hatinya sakit, ya Allah. Aku ni tengok imam ni bajunya bagus kan, aku tak kati. Takut dia, hancurkan hati orang lain. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, laisal id liman labisal jadid. Id itu bukannya harus terkesan harus pakai baju bagus. Innama id liman ta'atu tazid. Id itu yang benar itu adalah hari di mana ketaatan kau bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinamakan Id. Sayyidina Ali, beliau dikatakan, ngapo pakai baju biasa-biasa baik? Oh, ngapo? Hari ini Id. Ngapo hari ini? Hari ini Id. Kemarin Id. Katanya kemarin Id. Ada yang kemarin Id. Besok Id. Mamano ini? Dikatakan, mamano hari ini raya, kemarin hari raya, besok hari raya, seminggu lagi raya. Mamano itu? Barang siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, dan itulah hari raya. Nah, itulah dia ngomong. Setiap hari yang kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, itulah namanya hari raya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi subhanallah, dikatakan di hari raya, di pagi hari raya, Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh keluar para malaikat-malaikatnya. Maka fayabituna ilal ard, maka mereka turun ke bumi. Wa yagumuna ala faisikat, maka mereka bertegak-tegak di ujung-ujung jalan-jalan. Kalau kita kan jalan untuk menuju masjid, menuju mushola untuk melaksanakan sholat Id. Nah, di samping-samping di ujung-ujung jalan itu banyak malaikat. Sengaja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun. Fainadun bisotinya semua jamil khalaq ila jin. Dan mereka menyeru dan suara ini didengar oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali jin. Jin nama manusia tidak dengar. Kemudian apa? Mereka katakan, ya umat Muhammad ukhruju ila rabbikum karim. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian kepada Tuhan kalian yang sangat mulia, yang sangat dermawan, yang sangat bijak. Yu'til atal jazil. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ngenjuk, enjukannya banyak. Banyak pun gitu, ngenjuk masih terbatas. Sebenarnya banyak. Cuma nak ngenjuk banyak nih ini. Masih banyak pakai yang lain caknya. Njuk sekian bela. Cukuplah wong ini. Wong ini minta kan? Wong ini minta dengan kebutuhannya. Memang kebutuhannya tidak banyak. Tapi kita kalau ada, duit kita banyak. Kita berikan dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita ini banyak berlebihan, tapi kita masih tengok. Budak ini, 2.000 cukup. Budak ini. Kebutuhan apa ini? Kan 50.000. Sebenarnya pacak gitu.
ngenjuk 100, 200, 500 kita baca. Tidak, itu kalau bagi uang yang berduit kan biasa itu. Cuma kita masih ngukur-ngukur. Jadilah cukup. Nah, macam itu. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah ngenjuk aja banyak. Tidak mikir-mikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Yaghfir dzanb azim. Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa besar. Fa iza baruzu ila musallahum, mereka sudah mereka kaum muslimin berada di tempat-tempat salat mereka. Qala Allah taala lil malaikah. Allah Subhanahu wa taala kata kepada malaikat, "Ma jazaa'ul ajir idza amil." Wahai malaikat, "Ma jazaa'ul ajir idza amil." Apa dia balasan orang yang bergawe kalau dia selesaikan gawenya? Maka dijawab oleh malaikat, "Jazaa'u an yuwaffa ajruh." Sama seperti orang biasa. Kalau orang yang bergawe itu sudah ngelarkan tugasnya, maka tinggal upahnya dibayar. Benar tak? Uang itu kan nak dapat upah, kelarkan dulu. Ya, kelarkan dulu gawenya, baru upah dibayar. Jangan minta dulu. Ya, tapi apa? Ini apa namanya? Kerjakan dulu, gawe dulu, sudah kelar baru dibayar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Ushidukum anni qadjatu thawabahum ridai wa maghfirati." Nah, tengok ni, orang-orang yang sudah puasa di bulan Ramadan, kemudian solat hari raya, dia tahu dengan aku, dia tahu Tuhan yang paling mulia siapa, dia tahu Tuhan yang paling pengampun siapa, Tuhan yang paling rahmat siapa. Mereka tahu. Saksikan wahai malaikatku, aku berikan keridhaan kepadanya dan aku ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di hari raya itu banyak jadi amal-amal banyak. Bukan cuma apa ngatakan minal aidin wal faizin kullu amantu bikhairi dah. Rasulullah keliling tengok keadaan muslimin. Ada tak mereka yang butuh bantuan? Tengok ada tak mereka yang apa yang harus dibantu, perlu silaturahmi keluarga-keluarga. Itu ditengok. Bukan cuma datang makan, bukan. Tengok ini kurang cak ini bantu subhanallah. Jadi ceritakan baginda Rasulullah SAW lagi hari raya tu keluar di tengah jalan, tahu-tahu tengok apa ada seorang pemuda, ada budak. Tahu-tahu budak ini budak kecil, umumnya budak kecil ni kalau raya senang pakai baju bagus, senang pakai baju wangi-wangi, ya dah main-main kan namanya budak. Jadi mereka kalau nak solat tidak nama orang dewasa yang solat ni. Ya, tapi masih kecil main-main keliling-keliling. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW mendapatkan ada di ujung jalan ada budak kecil. Nangis. Bajunya udah koyak-koyak. Mambu. Nangis di ujung jalan. Yang lain di sini budak kecil yang lain di sini lagi senang-senang, lagi loncat-loncat main kejar-kejaran. Yang di situ nangis. Maka dia dekat dengan Nabi. Siapa ni budak ini? Datang dengan Nabi. Ya walad, lima tabki. Wahai anak-anak, kau nangis. Kenapa kau tidak main dengan anak-anak yang lain? Ada apa? Sudahlah, sanolah. Sudah, ada apa ngomong? Dia katakan, ya kutila abi. Fi ma'raka ma'a Rasulillah. Sebabnya aku nangis di sini karena abahku terbunuh, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dalam satu peperangan. Kemudian wa tazawwajat ummi bi ghairi abi. Habis itu ibu pengantin lagi. Nah, setelah dia pengantin lagi, rupanya ibu aku tak mikirkan aku lagi. Tidak sayang lagi sama aku. Kemudian lakinya ngembek daripada atau warisan. Ibu aku dia kembek atau warisan aku dimbek oleh mereka. Kemudian aku diusir oleh lakinya. Yo, aku sekarang ni aku laparan, katik baju, katik rumah, dewean. Alangkah merananya nasib aku. Apalagi ketika aku betul tengok, belah sana, ya Allah banyak budak-budak pakai baju bagus, wangi-wangi, senang-senang. Oh, tambah sedih aku. Tambah sedih. Maka apa? Dikata Nabi sudah. Mau kau walad, mau kau apa kau galak tak? Kalau misalnya aku menjadi abah kau. Kau galak tak? Kalau Ali bin Abi Thalib jadi paman kau. Kau galak tak? Hasan dan Husain jadi saudara-saudara kau. Kau galak tak? Fatimah menjadi saudarimu. Aisyah sebagai ibu-ibumu. Baru sadar siapa ini? Tengok Rasulullah. Intinya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aku tak galak? Galak ya Rasulullah. Mau. Habis ngomong galak, langsung dibawa Rasulullah ke rumah sini. Suruh mandi.
sudah pakai baju yang wangi, tunjuk makan. Kemudian budak itu setelah itu senang luar biasa. Keluar juga main loncat-loncat. Girangnya luar biasa, lebih girang daripada budak-budak yang main yang tadi. Loncat. Yang budak-budak yang kecil yang di sana yang lagi main-main ini. Apa kali girangnya? Bukan kau budak yang nangis tadi. Yo, apa yang terjadi sama kau? Sehingga kau yang girangnya sekarang. Oh, iyo. Mama aku dah girang. Tadinya aku dah kate rumah, sekarang aku punya rumah. Tadinya aku dah kate wong tua, sekarang aku punya wong tua. Tadinya aku kelaparan, sekarang aku kenyang. Tadinya aku dah kate baju, sekarang aku ada baju. Tadinya abahku meninggal, sekarang abahku adalah Rasulullah. Ibuku adalah Aisyah, Ali sebagai pamanku, Hasan Husain sebagai saudaraku. Mama tidak senang. Oh sama. Akhirnya apa? Budak-budak yang tadi itu minder galau. Ya Allah, budak-budak. Oh seandainya abah-abah kami meninggal di dalam peperangan bersama Rasulullah SAW juga. Subhanallah. Nah ini kenapa? Itulah Rasulullah SAW. Ini apa istilahnya memiliki apa pribadi yang sangat-sangat bagus. Nah akhirnya jika itu Rasulullah meninggal, sedih lagi budak ini, sedih lagi. Meninggal Rasulullah. Nah yatim lagi, balik yatim. Rasulullah, apa budak tadi? Akhirnya apa dirawat oleh Abu Bakar. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nama kecil itulah. Kemudian apa yang penting hari raya jangan sampai membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan segala amalan yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala karena pada hari itu maka hari itu akan dilipat gandakan segala amalan kita. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan tidak pula kalah agungnya. Ada lagi hari-hari yang tidak kalah agungnya daripada hari raya. Apa dia itu? Yaitu adalah keutamaan daripada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini sama juga, sama memiliki mulainya luar biasa juga. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih 3/10 di dalam satu tahun. Allah pilih 3/10 dalam setahun. Yang 3 ini 10 yang 3 ini Allah istimewakan, Allah lebihkan, Allah muliakan. Maka tak perlu kita ketahui apa itu. Di antaranya adalah 10 akhir di bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan termasuk yang Allah pilih. Bulan Ramadan itu bulan mulia, tapi 10 akhirnya itu lebih Allah istimewakan. Kenapa? Karena pada 10 akhir bulan Ramadan rata-rata di situ ada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi 10 awal di bulan Muharram. 10 awal di bulan Muharram. Allah muliakan, Allah istimewakan. Kenapa? Karena di sana ada kemuliaan hari Tarwiyah dan hari Asyura. Kemudian Allah muliakan lagi 10 awal di bulan Dzulhijjah. 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di sana ada hari Arafah. Ada kemuliaan hari Id, takbir, korban dan lain sebagainya. Sehingga Allah muliakan amal-amal kita pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyam al-amal fiha had ilallah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amal baik kita lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari ini. Dak acak. Inak kita beramal apa baik masih kalah dengan amal yang kita gawekan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu wala jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah masih kalah? Maka dikatakan walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad kau di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak pacak mengalahkan amal-amal yang hebat pada hari itu. Amal apa baik? Hari itu kita berpuasa, oh hebat. Hari itu kita berzikir, oh kalah. Zikir kita sekarang dibanding dengan zikir pada hari itu kalah. Kita membaca subhanallah, tasbih kita sekarang sama dibanding tasbih kita pada hari itu kalah yang kita sekarang. Istighfar kita sekarang sama istighfar kita pada hari-hari itu luar biasa. Yang di hari itu Allah senang oleh Allah cintai. Maka wala jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, mana kalau jihad? Jihad ini namanya korban, merangi musuh di medan perang. Mati sampai mati-matian, sampai berdarah-darah, sampai mati. Bahkan
berkorban gara-gara waktu kita berkorban, usaha kita korban, pikiran kita korbankan. Ini jihad itu. Apa kata Rasulullah? Wala jihad, hatta jihad pun tidak baca. Kecuali ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali memang wong yang keluar ke medan perang, dia bawa seluruh hartanya. Seluruh. Jadi yang di rumah akan isi sama sekali. Habis kalau dibawa. Seluruh hartanya dibawa untuk berperang. Dia bawa juga. Dia melok. Bukan cuma bawa hartanya kalau seluruhnya ya Rasulullah. Kau melok tak? Aku ada izin. Aku absen dulu. Jadi aku suruh harta aku pengen jalan ke sana. Aku izin. Ada urusan. Oh, dah baca. Yang model masih kalah. Itu bagus itu hartanya. Bagus itu. Cuman dia tak melok masih kalah. Dia harus seluruh bawa hartanya. Bawa hartanya ke medan perang dan dia bawa dirinya. Dan dia berjihad juga. Dengan harta, dengan nyawanya. Dia bawa berjihad di dalam perang, medan perang. Begitu dalam peperangan terjadi, selesai, kelar, ternyata tidak ada sedikit pun yang balik. Tak duitnya balik, tak nyawanya balik. Meninggal gugur di jalan Allah SWT. Itu yang pacak. Ini yang pengorbanan terbesar ini. Di dalam jihad. Sampai mati, harta tak balik. Itulah yang paling besar. Dalam riwayat yang lain dikatakan, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah ma min ayyam abilallahu afdalu min ayyamil asyr. Ma min ayyam abilallah wa afdal min ayyamil asyr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal daripada hari yang 10. Wala mithluhunna fi sabilillah. Dan tidak kate, tidak ada hari-hari yang seperti itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala mithluhunna fi sabilillah, wala mithluhunna fi sabilillah. Tak kate model-model hari itu di jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pacak nyamuinyo. Yang tadi itu pacak ngunggulinya tak kate. Yang ini yang pacak nyamuinyo. Nyamunya apa? Rajulun agara jawadahu wa afara wajhahu fi sabilillah. Yang pacak nyamui, baru nyamui ini. Apa? Wong yang keluar dia sampai dia korbankan kuda-kudanya. Dia korbankan kudanya wa afara wajhahu fi sabilillah. Dia istilahnya? Dia lumuri wajahnya dengan darah-darah dia. Maksudnya apa? Maksudnya dia jihad kuda. Dia sembelih kudanya. Maksudnya bukan dia sembelih ni. Kuda tu dibawa ke medan perang, dipakai sampai kudanya mati. Pak dikapak oleh musuh, dia disabet oleh musuh, mati kuda tersebut. Bukan kudanya dia yang mati, dia juga mati. Darah mencerat, palanya kena pedang, leher, mulutnya, kupingnya, matanya tusuk. Nah itu yang macam membandingi. Maka kalau kita lah masuk hari Asyar ini benar-benar mudah-mudahan kita berniat, ya Allah, kalau kami mendapatkan hari 10 awal di bulan Dzulhijjah, ya Allah, jadikan kami yang siap untuk mendapatkan rahmat-Mu. Jadikan kami orang yang siap untuk mendapat segala yang Kau janjikan melalui baginda Rasulullah SAW, sehingga kami menjadi orang yang beruntung, bukan hanya beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Mudah-mudahan dengan itu kita jadi orang yang bahagia dan selamat di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amalaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.